Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil karya dari kelompok kami. Di sini kami membuat tampilan web dengan tema sistem operasi perpustakaan. Di sini kami eh, diketuai oleh Muhammad Abdul Reza Febrianto dengan beranggotakan saya Arya Sena Ardiani, kemudian Yulianto Frido Ibnu Fauzan, kemudian Margareta Lucy Lengari, dan selanjutnya untuk yang pertama akan dipresentasikan oleh Muhammad Abdul Reza Febrianto. Ya baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tampilan utama dari web kami. Karena di sini kami mengenai perpustakaan, maka kami membuat web perpustakaan di mana nama perpustakaannya itu Perpustakaan Suruh Cerdas. Nah, untuk tampilannya sendiri ini ada judulnya, ada bagian menu, ada bagian genre untuk buku-buku yang ada di perpustakaan, ada juga informasi mengenai perpustakaan, dan juga yang terakhir ini mengenai nama-nama kelompok kami. Mungkin langsung saja kita lihat kodenya. Nah, di sini untuk tag title kami menamai homepage. Dan juga di sini pada text style itu kami membuat beberapa kelas karena di sini kami membuat border di mana border untuk judul, menu, dan juga genre buku, perpustakaan, informasi tentang perpustakaan kami, dan juga nama-nama kelompok kami. Nah, untuk di bagian judul itu kami memberikan text center karena untuk logonya kami ingin naruh di tengah, dan juga tidak lupa menyisipkan gambar ya dengan tag image. Lanjut, untuk tag H1 itu kami isi dengan Perpustakaan Suruh Cerdas, dan tidak lupa kami juga memberikan tag bold dan tag italic. Nah, lanjut ke bagian menu. Di situ kami menaruh hyperlink di mana hyperlink pada home itu kita menaruh ke homepage 1.html, di mana homepage 1.html itu tampilan utama kami. Jadi pas webnya itu dipencet pada home, itu akan balik lagi ke tampilan utama. Ada juga pada daftar buku. Daftar buku ini juga kita berikan hyperlink. Hyperlinknya itu before.html. Nah, di sini kami pada saat menekan daftar buku itu tidak langsung ke menu atau ketampilan daftar buku yang kami siapkan. Jadi itu akan ke hyperlink ke before.html. Lanjut lagi pada menu login itu kita juga berikan hyperlink di mana linknya itu pada saat kita pencet atau kita tekan itu langsung menuju ke menu tampilan login. Nah, lanjut lagi untuk genre list. Nah, di genre list ini juga kami menyediakan atau kami memberikan hyperlink. Nah, untuk hyperlinknya pada genre yang telah kami buat yaitu menuju ke before.html, karena memang web ini kami buat agar tidak langsung terbuka. Jadi langsung atau kita harus membuat biodata kita dulu atau login terlebih dahulu.
Lanjut lagi pada informasi perpustakaan, itu kita tidak lupa kita taruh text center, dan juga kita menggunakan tag H3 untuk tulisan dari informasi perpustakaan. Lanjut lagi ke tampilan mengenai nama-nama kelompok kami. Kami juga tidak lupa memberikan tag center, dan juga kami memberikan tag H4 untuk nama-nama kelompok kami. Nah, mungkin untuk codingan utama kami atau homepage awal kami itu seperti yang sudah saya jelaskan dan saya tampilkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan codingan di mana ini tampilan utama setelah teman-teman membuat akun. Nah, sebelumnya tadi kan pada tampilan utama kalau kalian belum login itu tidak bisa mengakses buku dan juga mengakses yang lainnya. Nah, pada codingan yang ini, codingan yang kedua atau homepage 2, itu karena kalian sudah login, maka pada menu daftar buku di situ hyperlinknya berbeda. Hyperlinknya kita ubah. Yang tadinya hyperlinknya menuju before.html sekarang menjadi terpopuler.html. Jadi pada menu daftar buku sudah langsung bisa dipencet atau ditekan dan langsung menuju ke daftar buku yang telah kami sediakan. Nah, lanjut pada menu logout itu kita ubah hyperlinknya menjadi homepage 1.html, di mana nanti pada saat kalian tekan logout maka akan seperti di awal tadi, tampilannya di awal tadi, di mana kita tidak bisa mengakses daftar buku dan lainnya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Arya Sena. Untuk bagian selanjutnya, di sini saya mengambil bagian yaitu membuat tampilan login. Di sini saya membuat tampilan login seperti ini yang membutuhkan email dan password. Dan juga saya menyediakan hyperlink jikalau pengguna baru perpustakaan yang ingin mendaftar di perpustakaan ini. Di sini saya menggunakan coding di sini saya menggunakan style text CSS. Div di sini saya gunakan untuk border atau area untuk menulis dari daftar login tersebut. Lalu di sini saya membuat kelas daftar yang digunakan nantinya untuk border hyperlink dari login dan untuk mendaftar. Dan di sini ada kelas gambar untuk menyeting gambar logo. Lalu di sini saya mengatur besar kecilnya ukuran web di HTML-nya. Lalu di sini ada body untuk mengatur warna background. Di sini saya menggunakan warna gradient, 3 gradient, maka dari itu di sini terdapat warna agak coklat, putih dan hijau. Lalu di sini jenis input tipe password. Lalu di sini ada border, yaitu border untuk
memberi garis setelah tampilan login. Lalu di sini saya menggunakan center agar fungsinya div yang ini, border yang berwarna coklat ini, agar berada di tengah. Lalu saya memasukkan gambar logo yang nantinya ada di tengah dan di atas. Lalu saya menggunakan text color white karena bordernya berwarna coklat, jadi saya warnakan tulisannya menjadi white. Lalu di sini kita menggunakan tag form, yaitu untuk membuat username dan password. Lalu di sini saya menggunakan font color seperti ini karena untuk layout dari tempat password dan username-nya. Kemudian di sini saya menggunakan kelas daftar yang digunakan nanti untuk hyperlink ke bagian formulir dan loginnya. Dan saya menggunakan text decoration dengan pilihannya ini none, yaitu yang digunakan untuk agar tampilan hyperlinknya tidak ada garis bawah. Lalu selanjutnya kita ke bagian daftar. Di bagian daftar ini saya membuat banyak label untuk sebagai biodata atau data dari pendatang baru di perpus kami. Di sini saya membuat div yang dimana ini digunakan di bagian formulir pendaftaran anggota perpustakaan. Di sini saya membuat transparan dengan opacity-nya itu 0,8. Lalu di sini saya menggunakan field. Field itu digunakan untuk menandai garis ini, garis pada form tersebut. Lalu di sini saya menggunakan banyak label dan jenis input sampai password, email, number, dan ini option untuk memilih kota asal dan kecamatan. Lalu di bawahnya terdapat nomor HP dengan input tipe tel, yaitu khusus jenis angka saja. Lalu di bawahnya ada lagi input dengan option pendidikan terakhir. Di sini saya menaruh dari SD sampai S3. Terus di bawahnya lagi ada jenis kelamin, yaitu optionnya laki dan perempuan. Lalu pekerjaan dengan option yang berbagai macam. Lalu status perkawinan dengan option 2 ini, menikah dan belum menikah. Lalu di sini ada alamat email dengan tipe inputnya email. Lalu ada input tipe chatbox.
yang digunakan untuk para peserta pendaftar perpustakaan menyetujui semua peraturan yang telah ditetapkan. Lalu di sini saya membuat suatu hyperlink uh, untuk uh, mengakses web HTML yang lain, dikarenakan kita belum dipelajari tentang database, maka saya mengakalinya dengan cara menaruh hyperlink di bagian daftar ini. Maka setelah daftar akan muncul tampilan seperti ini, yang dimana digunakan hanya untuk sebagai transisi dari daftar dan kembali ke halaman login. Lalu setelah login, lagi-lagi saya mengakalinya dengan hyperlink agar bisa menuju ke web yang selanjutnya. Sama seperti tampilan awal, saya hanya saja di sini tampilan loginnya diganti dengan tampilan logout dan semua fiturnya sudah terbuka. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yulianto Frido. Di sini saya bertugas untuk menyelesaikan tabel buku, yaitu saya membuat tabel beberapa bagian seperti buku romance, fantasi, komik, horor, dan terpopuler. Dan di sini saya akan menjelaskan satu tabel saja, yaitu tabel romance. Scroll ke bawah. Lagi. Dah. Lagi, Sen. Ya. Di sini saya membuat tag tabel border 0 dengan ukuran 90%. Lalu di sini saya membuat tag lagi TD, yaitu untuk membuat kolom sel di setiap baris pada tabel. Lalu saya membuat tag table dengan border 6 ukuran 50, background warna putih. Lalu di bawahnya lagi saya membuat tag cosplan 2 dengan background warna yellow dan dengan ukuran 12 dengan judul buku perpustakaan di posisinya di tengah. Jadi di sini cosplan 2 itu saya menggabungkan beberapa kolom dengan jumlah 2 ke arah samping. Lalu di bawahnya terdapat TR align left, yaitu saya mengatur beberapa data table secara horizontal ke arah kiri. Dengan lagi saya membuat tag table tahun terbit, penerbit, jumlah halaman, pengarang, dan sinopsis. Lalu di bawahnya saya tutup dengan tag TD, TR, TD lagi, table, dan TD. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Uci Margareta Rusi. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Julian Frido, yaitu mengenai yang tadi. Bisa di share screen, Arya Sena. Scroll ke atas. Oke, jadi di sini kita membuat title, judulnya itu romance, dari genrenya itu romance.
Kemudian ada do yang kelasnya itu menampilkan border garis dengan mengatur lebar gambarnya itu 700 pixel dengan tingginya 110 pixel. Kemudian border radiusnya itu 20 pixel, di mana border radius ini digunakan untuk menambahkan lingkaran pada masing-masing border. Kemudian background color-nya itu kita mewarnai dengan warna pink. Kemudian opacity-nya itu untuk transparansinya dengan 0,8. Lanjut ke 3 itu kita kelas border bagian tengah dengan lebar gambarnya 1330 dengan tingginya 70 pixel. Background color-nya kemudian ada body. Di sini kita menggunakan background image di mana memberikan gambar pada latar belakang dengan URL-nya itu maksudnya link dengan judul bukunya Back Romance. Kemudian ada background size untuk mengatur ukuran pada latar belakang, itu covernya. Kemudian ada background attachment, itu mengatur gambar apakah jika di-scroll, dia ikut terscroll atau tidak. Tapi karena di sini fix, maka gambarnya tidak akan terscroll. Kemudian ada background repeat, itu memberi perintah pada gambar yang ada di latar belakang untuk perulangan. Tapi karena no repeat, maka gambar tersebut tidak akan terulang dan hanya satu gambar saja. Dan border color-nya itu hitam. Sekian presentasi dari saya. Terus siapa? Kenapa? Terus siapa ini? Emang yang lainnya belum aman? Bukannya lu lagi atau ya? Iya sih, benar sih, Toh. Masih, iya. Udah, terus gini doang. Penutupannya gimana? Oh iya bener Sen, penutupnya. Apa gua aja lagi? Ini tadi nggak dijelasin. Ini semua hyperlink. Ini yang di atasnya itu. Yang home SP style. Ya nanti cut bisa kan ya? Ah ya wes. Gimana? Otomatis kan ini Sen, HTML itu lu mau jelasin di bagian mananya? Ya ini hyperlinknya. Ini ya. Ada yang di mana Sen? Semua di romance, populer, komik, fantasi, horor.
yang apa, yang setelah daftar buku habis itu kan ada hyperlink nih. Itu. Kan lu jelasin yang itu kan codingannya. Iya. Ya udah boleh tuh. Boleh jelasin gitu. Terus habis itu lu gitu. Iya. Penutupannya ke halaman yang mana? Penutupannya ntar ini aja, testing dulu pas itu ntar on cam semua aja. Oh, tampilan aja gitu ya, tampilan yang homepage kedua. Iya boleh. Langsung berarti penutupan sekian dari kelompok Iya. kami. Ya udah. Ini udah bawa on cam, udah bawa rem terus sih, tinggal lu ngomong aja. Ya udah. Tapi kata-kata baliknya gimana? Si Uci kan gak ngomong selanjutnya ke gua. Ya udah, iya ya. Dari Uci lagi Uci. Lu kasih lem. Dilanjut apa diulang? Ngomong lemparan aja, Ci. Selanjutnya akan dijelaskan oleh gitu, Ci. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Arya Sena. Ya, di sini saya akan mempresentasikan lagi tentang hyperlink di sini. Di sini saya menaruh hyperlink di semua tiap genre. Lalu setiap genre yang saya pencet, maka warnanya akan berubah menjadi merah untuk menandakan genre mana yang sedang kita pilih. Lalu untuk codingannya, untuk di web dengan titel romance, saya menaruhkan warna font color warna merah untuk menandakan kalau kita berada di web yang romance. Lalu di sini saya menggunakan NSP ini gunanya untuk memberi spasi pada tampilan HTML agar memberi jarak antara kedua teks ini. Lalu di sini saya membuat semuanya sama dengan hyperlink, hanya membedakan tulisan yang berwarna merah. Lalu saya di akhir paling bawah menaruh hyperlink yang menuju ke bagian home, yaitu ke tampilan menu utama. Dan di menu utama di sini saya menaruh hyperlink yang ada di genre list yang akan kembali lagi ke web HTML yang tadi kita buka, yaitu romance, kemudian fantasi, lalu komik, dan horor. Lalu di sini jika kita memencet logout, maka kita akan kembali ke tampilan seperti awal kita membuka halaman web ini. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.